dawned on me like his heart's bleeding as it passing dawn. And it was my mistake, 'cause he never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Untuk sebelumnya saya dari UNESA, dari Prodi Pendidikan IPA dengan mata kuliah Ethnosains. Nah, di sini mata kuliah ini ditugaskan untuk mewawancarai kearifan lokal yang ada di Sidoarjo. Nah, belum memilih terasi. Sebelumnya dengan Bapak Sinten? Haji. Sejak kapan Bapak memulai terasi udang? Sejak 2003. Siapa yang pertama kali mengajarkan membuat terasi atau memproduksi terasi ini? Yang mengajarkan itu mertua saya. Oke, saya tanya mertua bikin terasi itu ya gimana. Untuk proses pengolahan terasi dari awal itu gimana? Jadi penangkapan dulu, tapi saya nggak gitu nangkap. Yeah. Yang Ada pengumpulnya sendiri. ditangkap, setelah itu dikeringkan, setelah dikeringkan ditumbuk, setelah ditumbuk setelah ditumbuk itu masih dikeringkan lagi. Jadi keringan pertama itu sudah kering, kalau ditumbuk itu jadi basah lagi, kurang kadar airnya kelihatan, terus dikeringkan lagi. Nah, setelah kering itu baru saya beli. Terus Nah, cara pengolahannya? Nah, setelah saya beli itu masih kurang kering, terus tak Jemur coba lagi. jemur lagi, terus setelah kering baru tak kasih gula sama MSG cukupnya. Nah, itu malah jadi tambah kadar air tambah lebih banyak lagi. Dikeringkan lagi. Baru setelah itu nggak dikeringkan dulu, ini kan sudah campur ya gula sama itu tadi, terus tak rebus. Setelah direbus baru tak kotak-kotak dan dikeringkan. Dari pengeringan itu sampai 3 kali 4 kali. Proses penggilingan atau penumbukan ini mempengaruhi tekstur pada terasi apa enggak? Biasanya kan kalau tumbuknya kurang kering, kurang halus gitu, ada tekstur yang gimana? Iya, jadi asalnya itu dari orang ini kan sudah ditumbuk, itu masih kurang lembut, terus tak kasih Nanti harus diputar lembut. fermentasinya nggak pakai? Nggak pakai garam. Jadi fermentasinya itu nggak diusahakan, jadi sudah fermentasi sendiri. Kalau diusahakan ya nggak bisa miringnya jadi tipis itu nggak bisa difermentasi. Kalau berapa gram terus dibikin bulat-bulat itu jadi nggak langsung kering, jadi kan sudah kecampuran air laut. Nah, Bapak kan tadi pakai bahannya gula sama MSG. Ya. Nah, takarannya itu berapa kira-kira? 1 kilo bahan baku ditambah gula 2 on. Gulanya cuma 2 on. 2 on. MSG ini jadi buknya. Usaha terasi milik Bapak Sonaji telah dimulai sejak tahun 2003 dan merupakan resep turun-temurun dari orang tuanya, yaitu Ibu Haji Ratna Fauzia. Proses pengolahan dilakukan secara langsung dalam keluarga, sehingga cara produksi dan kualitas tetap terjaga hingga sekarang. Nama usaha Koja Madu diambil dari nama anak-anak beliau yang menunjukkan adanya nilai kekeluargaan dalam usaha ini. Hal menarik dari usaha ini adalah pengetahuan pembuatannya diperoleh melalui pengalaman langsung, bukan dari pendidikan formal. Proses ini menunjukkan adanya pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, penamaan usaha yang berasal dari nama anak juga mencerminkan kuatnya nilai budaya dan kedekatan keluarga dalam usaha tradisional. Kearifan lokal dalam usaha terasi ini sangat penting untuk dilestarikan
dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Selain itu, proses pembuatannya juga berkaitan dengan ilmu sains seperti fermentasi dan pengolahan bahan alami. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional sebenarnya memiliki hubungan erat dengan konsep ilmiah.